Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para siswa-siswi yang merupakan pecinta bahasa Arab dimanapun Anda berada, terkhusus buat siswa-siswi Man Insan Cendekia Halmahera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan yang berkaitan dengan dhamir. Akan tetapi kita akan memfokuskan pada dhamir yang disebut dengan dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Apa sebenarnya dhamir muttasil dan dhamir munfasil itu? Nah, di sini dalam pembahasan kali ini saya akan mencoba untuk menjabarkan dan memperkenalkan seperti apa sih bentuk daripada dhamir muttasil dan juga dhamir munfasil itu. Pertama-tama kita tentu mengenal terlebih dahulu ta'rif atau definisi dari dhamir muttasil maupun munfasil. Yang pertama ada dhamir munfasil, yang kedua ada dhamir muttasil. Dhamir munfasil itu adalah dhamir yang sesuai dengan katanya munfasil itu sendiri merupakan makna dari terpisah. Ya, jadi kalau kita ingin membedakan, sebenarnya yang penting kita ingat kata-kata munfasilnya. Munfasil itu berarti terpisah. Sedangkan menurut pengertian secara istilahnya adalah dhamir yang terpisah dari kata lain dan bisa menempati mahal rofa, nasab, dan mahal jar. Nah, apa itu mahal nasab, mahal rofa, dan juga mahal jar? Itu akan dijelaskan pada tabel selanjutnya. Yang terpenting pada poin dari dhamir munfasil adalah kita mengetahui tentang suatu kata yang dia terpisah dari kata yang lainnya. Dia, kalau kita bahasakan lebih sederhana, dia terpisah atau dia berdiri sendiri. Nah, itu adalah dhamir munfasil. Kemudian, yang kedua, kita akan mempelajari mengenal yang namanya dhamir muttasil. Nah, ini juga kita harus menggarisbawahi kata muttasil. Jadi, kata muttasil itu berarti tersambung, terhubung. Ya, seperti kata dari fi'il ittasala yattasilu. Itu bermakna terhubung atau tersambung. Maka dhamir muttasil itu secara pengertian adalah dhamir yang melekat pada kata lain. Jadi ada dhamir tapi dia melekat dengan kata lain. Dia tidak berdiri sendiri. Seperti halnya dhamir munfasil, tapi berbeda cara dia terhubung dengan kata yang lain. Dan sama pada konsepan akhirnya adalah dia menempati mahal rofa, mahal nasab, dan juga mahal jar. Nah, ini adalah konsep umum dan konsep yang harus kita pahami secara lebih dekat terkait dengan dhamir munfasil dan juga dhamir muttasil. Lalu kemudian sebelum kita lanjut pada tabel yang akan nanti saya tampilkan pada slide berikutnya, kita perlu mengenal dulu sebenarnya apa sih dhamir itu. Nah, dhamir ini sendiri sebenarnya merupakan klasifikasi dari isim. Ya, dari isim. Ada isim seperti isim ismul insan, nama orang. Ismul hayawan, nama hewan. Ismun nabat, nama tumbuh-tumbuhan. Atau ismul makan, nama tempat. Isim zaman, nama waktu, nama-nama waktu atau sebutan waktu. Ada juga ternyata isim dhamir, yaitu bentuk isim yang dia merupakan bentuk dari kata ganti. Jadi dia tetap termasuk ke dalam klasifikasi isim. Karena kita sudah tahu bahwa konsepan dasar dari bahasa Arab itu tetap kembali kepada dasar kalam itu sendiri yang terdiri dari isim, fiil, dan huruf. Maka dia termasuk, kalau kita tanya, dia masuk ke mana? Dia tetap masuk ke dalam klasifikasi isim.
Nah, isim yang seperti apa yang dimaksud dengan domir itu? Isim yang diartikan sebagai kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah domir goib atau goibah. Domir goib atau goibah ini dia contohnya seperti kalau kita menghafal tasrif, maka kita akan memulai dengan kata huwa, huma, hum, hiya, huma, dan hunna. Nah, ini merupakan kata ganti orang ketiga. Orang ketiga itu kalau kita bahasakan lagi, dia bisa menjadi istilah dari orang yang dibicarakan. Ya, huwa, dia itu orang yang sedang dibicarakan. Huma, mereka berdua laki-laki. Ya, mereka berdua laki-laki, orang yang sedang dibicarakan juga. Hum juga demikian. Mereka banyak orang, lebih dari dua yang sedang dibicarakan atau yang telah dibicarakan. Kemudian hiya. Hiya konsepnya sama dengan huwa, tunggal, tetapi dia adalah merupakan bentuk dari mu'annath atau bentuk perempuan. Kemudian huma. Huma juga demikian, dia merupakan bentuk dari jenis kedua atau musanna, tetapi dia menjadi bagian dari bagian mu'annas, ya, perempuan. Begitu juga hunna. Hunna konsepnya sama dengan hum, tetapi dia merupakan bagian dari bentuk mu'annas atau perempuan. Nah, kemudian yang kedua adalah domir mukhotob. Domir mukhotob atau mukhotobah adalah domir yang menunjuk kepada bentuk orang kedua atau orang yang diajak berbicara. Orang yang diajak untuk berinteraksi secara langsung. Ini yang disebut dengan domir mukhotob. Ya. Atau kita biasa sebut dengan khitob. Ya, khitob itu maksudnya alamat orang mana yang dimaksudkan. Sehingga kalau kita pahami domir mukhotabah itu siapa aja. Yang pertama anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kalau kita menghafal tasrif, maka bentuk ini biasanya berada pada baris kedua. Pada urutan jejer atau baris dari tasrifan yang kedua. Biasa huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian baru anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini merupakan bentuk dari domir mukhotabah. Kata ganti bentuk orang kedua atau orang yang diajak berinteraksi, berbicara, atau berkomunikasi. Nah, anta artinya engkau laki-laki, antuma engkau berdua laki-laki, antum kalian lebih banyak dari dua laki-laki. Anti kamu seorang perempuan, kemudian antuma adalah bentuk dari kamu berdua perempuan, dan antuna itu adalah bermakna kalian yang lebih banyak dari dua yang punya jenis perempuan atau mu'annasah. Nah, kemudian yang ketiga adalah domir mutakallim. Apa itu domir mutakallim atau mutakallimah? Kalau perempuan mutakallimah, kalau mutakallim laki-laki. Ini adalah domir atau kata ganti yang merupakan domir menunjuk kepada kata ganti orang pertama atau orang yang berbicara atau orang yang melakukan. Itu disebut dengan domir mutakallim. Ya, maka yang ada di sini hanya dua, yaitu ana, nahnu. Kalau dalam tasrif kita mengetahui domir ini pada urutan hafalan tasrif yang ketiga. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari domir. Ya, domir domir pembagian domir berdasarkan dari bentuk penyampaiannya. Orang pertama, kemudian orang kedua, dan orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Ini merupakan contoh yang pasti sering kita temui kalau kita mempelajari bahasa Arab, khususnya pada bagian tasrif. Kemudian selanjutnya setelah kita mengenal domir, kita juga tahu bahwa ada domir muttasil dan domir munfasil. Nah, sekarang kita beralih pada konsep dari domir muttasil dan domir munfasil itu sendiri. Nah, di dalam tabel ini, domir muttasil itu sebagaimana disebutkan tadi bahwa domir muttasil itu punya
peran yang bisa berada pada mahal rofa, juga pada mahal nasab, dan juga mahal jar. Nah, bagaimana itu kita mengetahui ini semua? Nah, sebelumnya kita perlu tahu bahwa domir rofa itu kalau bisa saya dekatkan dengan pengertiannya adalah domir yang menunjuk kepada pelaku. Ya, kita harus tahu bahwa domir muttasil itu rofa itu dia menunjuk kepada pelakunya. Ya. Kemudian yang kedua adalah domir nasab. Kalau domir nasab itu menunjuk kepada bentuk daripada orang yang menjadi korban dari satu pekerjaan. Sementara domir jar adalah domir yang diikutkan dengan bentuk yang disebut dengan huruf kasrah atau yang sejenisnya. Nah, sekarang kita mulai dengan domir rofa. Nah, dalam permulaan domir rofa ini, di sini kita menemui dua kotak yang dikosongkan. Kenapa kedua kotak ini dikosongkan? Karena kedua kotak ini tidak menunjukkan adanya alamat rofa. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan kata ta'allama yang seperti ini dasar katanya dari ta'allama. Nah, berarti karena dia bersambung, ingat, domir muttasil itu dia bersambung, domir munfasil itu dia terpisah. Nah, domir muttasil itu dia bersambung. Di sini kata ta'allama itu tidak bersambung. Ta'allama, ta, ain, lam, dan mim itu tidak bersambung dengan kata apapun. Artinya dia tidak memiliki domir. Domirnya yang disebut dengan domir mustatir, domir yang tersembunyi, sehingga dia tidak dikategorikan sebagai domir muttasil. Karena untuk apa kalau dia tersembunyi, dia dikategorikan sebagai muttasil, maka dia tergolong ke dalam domir mustatir. Ingat ya. Kemudian kalau yang selanjutnya ta'allama, ini masuk dalam kategori domir muttasil. Kenapa dia termasuk muttasil? Karena ta'allama yang tadi dia diikutkan dengan kata alif di belakangnya. Ta'allama, mim dan alif ini merupakan bentuk dari huwa dan huma. Ta'allama. Jadi huwa, huma belakangnya kan ada mim dan alif. Nah, mim dan alif itu dia diwakili dengan kalimat mim dan alif ini. Sehingga tentunya mim dan alif ini menjadi keterwakilan dari kata huma tadi. Gitu. Kemudian ta'allamu juga demikian. Ta'allamu maka dia diwakili dengan waw dan alif sebagai simbol dari hum, huwa, huma, hum di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah domir ta'allamu. Kemudian ta'allamat juga tidak dikategorikan sebagai bentuk domir yang muttasil. Kenapa? Karena ta'allamat, ta itu dia menunjuk kepada bentuk perempuan, tetapi bukan menunjuk kepada domir atau kata gantinya. Sehingga kata gantinya termasuk ke dalam kata ganti mustatir, tersembunyi, bukan baris atau nampak. Sehingga dia harus dikosongkan. Gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Ta'allamat, ta'allamata. Ta'allamata ini merupakan ta dan alif ini merupakan domir muttasil. Kemudian ta'allamna bentuk muttasil dari kata hunna diwakili dengan nun. Kemudian anta, ta'allamta diwakili dengan ta. Ta'allamtuma diwakili dari antuma. Kemudian ta'allamtum diwakili dengan tum di sini. Kemudian ta'allamti diwakili anti.
Ta'allamtuma sama ta'allamtuma, tumanya juga terwakili di sini sebagai domir yang bersambung. Kemudian ta'allamtunna, antunna, ta'allamtunna. Kemudian ta'allamtu, ana. Ana itu ta'allamtu. Jadi tu ini atau ta yang disebut dengan ta mutaharrikah itu merupakan bentuk daripada keterwakilan ana di sini. Kemudian ta'allamna merupakan keterwakilan dari nahnu. Begitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari rofa. Kemudian yang kedua adalah domir nasab. Domir nasab itu adalah domir yang menunjuk kepada bagian fiil yang dia berperan sebagai kalau kita sederhanakan kita maknai dia sebagai maf'ul bih pada umumnya. Seperti yu'allimu. Yu'allimu bermakna dia mengajarkan. Dia mengajarkan siapa? Yu'allimuhu. Dia mengajarkannya. Dia mengajarkan seseorang. Orang itu ditandai dengan huwa. Yu'allimu huwa. Nah, huwanya diganti dengan kata hu di sini. Nah, hu ini merupakan bentuk dari kata domir yang tergantikan dengan bentuk yang menyambung seperti ini dan merupakan lambang dari domir huwa. Dan itu menyambung sehingga bermakna domir muttasil atau termasuk ke dalam kategori domir muttasil. Kemudian yu'allimuhuma. Ini juga dia mengajarkan mereka berdua. Mereka berdua ini adalah bentuk dua orang. Nah, humanya ini bersambung dengan yu'allimu, maka termasuk domir muttasil. Yu'allimuhum, mereka dia mengajarkan mereka. Humnya ini merupakan bentuk dari domir muttasil. Kemudian yu'allimuha, mereka dia mengajarkan perempuan itu. Ha dengan alif berarti maknanya kembali seperti makna hiya. Kemudian yu'allimuhuma, dia mengajarkan mereka berdua. Mereka berdua dimaksud adalah mereka berdua perempuan. Yu'allimuhunna, ya, dia mengajarkan mereka para perempuan yang banyak. Dia mengajarkan mereka para perempuan yang banyak. Kemudian yu'allimuka, dia mengajarkanmu. Ya, dia mengajarkanmu. Tersambung seperti ini. Ka pengganti dari anta. Kemudian yu'allimukuma, ini pengganti dari antuma menjadi yu'allimukuma. Kemudian yu'allimukum itu pengganti dari kata antum. Kemudian yu'allimuki, dia mengajarimu tapi munya adalah anti. Yu'allimukuma, dia mengajari kalian berdua perempuan. Kemudian yu'allimukunna, dia mengajari kalian berdua kalian para perempuan. Kemudian yu'allimuni, dia mengajari saya. Dia sedang mengajari saya. Mohon maaf, dari atas ini semuanya maknanya adalah dhamir fi'il mudhari, sehingga maknanya harus ada kata sedang. Dia sedang mengajariku. Kemudian yu'allimuna, dia sedang mengajari kami. Maka kata-kata yang tersambung di belakang ini merupakan domir muttasil tapi dari domir pada tempat mahal nasab. Mahal nasab itu sebenarnya agak banyak ya. Ada kurang lebih 5 pembagiannya kalau dalam kitab Jurumiyah. Fathah, kemudian ada juga alif, kemudian kasrah, ya, dan juga menghilangkan nun. Tetapi saya menyederhanakan dengan menganggap bahwa ini menjadi bagian dari maf'ul bih yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, kemudian selanjutnya domir jer. Domir jer itu adalah domir yang pada dasarnya dia dihubungkan dengan huruf jer. Seperti iltaqa bihi, dia telah bertemu dengannya. Ya, dia telah bertemu dengannya. Dia telah bertemu dengan mereka berdua. Dia telah bertemu dengan mereka. Dia telah bertemu dengannya si perempuan. Dia telah bertemu dengan kedua perempuan. Dia telah bertemu dengan mereka para perempuan. Dia telah bertemu denganmu. Dia telah bertemu dengan kalian berdua.
Dia telah iltaqa bikum, dia telah bertemu dengan kalian semua. Iltaqa biki, dia telah bertemu dengan kamu seorang perempuan. Di iltaqa bikuma, dia telah bertemu dengan uh, kalian para perempuan berdua itu. Kemudian iltaqa bikunna, dia telah bertemu dengan kalian para perempuan. Iltaqa bi, dia telah bertemu dengan saya. Iltaqa bina, dia telah bertemu dengan saya. Telah bertemu dengan kami. Nah, ini merupakan makna dari domir jer. Pada dasarnya domir jer ini dia adalah dihubungkan dengan huruf jer. Salah satunya contohnya di sini adalah dengan huruf jer dengan menggunakan huruf ba. Huruf jar ada kurang lebih 9 atau bahkan lebih. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, dan lam. Dan juga masih ada huruf-huruf khofdi yang lainnya. Kemudian domir rofa pada domir munfasil. Nah, domir rofa pada domir munfasil sebenarnya sudah kita bahas tadi. Hanya saja perlu dipertegas kembali. Kalau domir rofanya adalah domir yang menunjuk kepada pelakunya, yang seperti saya sebutkan tadi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Ini kurang lebih 1 atau sampai 14. Ya, ini merupakan contoh daripada dhamir muttasil bentuk rofaknya. Kemudian dhamir muttasil, dhamir munfasil bentuk rofa, dan dhamir munfasil bentuk nasab, yaitu seperti iyahu, ya, iyahu, hanya kepada siapa? Dia. Nah, dianya itu nasab. Dia menjadi kalau kita letakkan dia pada posisinya, dia menjadi bentuk maf'ul bih. Iyahu, hanya kepadanya. Iyahuma, hanya kepada mereka berdua, laki-laki. Iyahum, hanya kepada mereka semua laki-laki. Iyaha, hanya kepadanya seorang perempuan itu. Iyahuma, hanya kepada mereka berdua perempuan. Iyahunna, hanya kepada mereka para perempuan itu. Iyaka, hanya kepada engkau. Seperti contoh pada ayat Al-Quran. Iyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Nah, itu seperti itu. Iyakuma, hanya kepada kalian berdua. Iyakum, hanya kepada kalian semua laki-laki. Iyaki, hanya kepadamu wahai perempuan. Iyakuma, hanya kepada kalian berdua perempuan. Iyakunna, hanya kepada kalian para perempuan. Iyaya, hanya kepada saya. Iyana, hanya kepada kami. Ini adalah bentuk contoh daripada domir munfasil, domir rofa maupun domir nasab. Baik. Kemudian selanjutnya kita mengenal domir muttasil dari sisi contoh pada ayat Al-Quran. Nah, pada ayat Al-Quran, pada domir muttasil di dalam ayat Al-Quran seperti contoh pada surah Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullun amana billahi wa malaikatihi." Kita perhatikan di tanda yang ditandai dengan warna kuning, wa kutubihi wa rusulihi. Nah, ini merupakan bagian dari domir muttasil dengan domir, kalau dirubah ke dalam domir munfasil dia menjadi bentuknya adalah huwa. Kutub malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, seperti itu. Kemudian Rabbana, Rabbana ini wahai Tuhan kami. Ini adalah bentuk dari domir muttasil yang bermakna nahnu. Qulubana merupakan maknanya nahnu. Hadaitana, na, itu merupakan makna nahnu. Kemudian lana, nahnu. Ladunka merupakan makna dari anta. Kemudian yang terakhir, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Qulubihim ini seperti contoh muttasil bentuk daripada bentuk jer. Qulubihim ini adalah bentuk yang disebut dengan
domir dengan kata ganti hum. Kemudian sam'ihim, seperti ini, bersambung dia. Kemudian absarihim. Nah, seperti ini juga. Itu bersambung. Kemudian kita lanjutkan lagi pada contoh berikutnya, domir munfasil pada ayat Al-Quran. Contohnya misalnya pada surah Al-Baqarah ayat 83, illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Nah, di sini ada kata antum. Antum dia terpisah seperti ini. Maka disebut dengan domir munfasil, ditandai dengan tanda merah seperti ini. Kemudian ada juga dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172, in kuntum iyyahu ta'budun. Ini juga iyyahu, seperti dicontohkan tadi pada tabel, iyyahu. Nah, ini merupakan domir munfasil. Kemudian yang ke selanjutnya, innaka antal alimul hakim. Anta. Anta juga merupakan bagian daripada domir munfasil. Kemudian pada ayat selanjutnya, surah Al-Baqarah ayat 41. Wala tashrabu bi ayati thamanan qalila wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya. Nah, seperti contoh tadi wa iyaya. Ini merupakan domir munfasil, bentuk dari domir nasab. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga merupakan domir nasab yang tergolong ke dalam domir muttasil. Dan itulah beberapa penjelasan penting terkait dengan domir muttasil ini, baik dari sisi sudah menjelaskan dari ta'rif, kemudian kita sampai mengenal contoh menggunakan tabel, sampai kemudian pada akhirnya kita juga berupaya untuk mengenali lebih lanjut melalui contoh-contoh di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Barangkali ketika dalam membaca hadis juga kita mendapati contoh yang sama, atau dalam membaca kitab turas kita mendapati contoh yang sama, maka kita sudah bisa mengidentifikasi contoh-contoh tersebut sebagai bagian dari domir muttasil ataupun domir munfasil. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah meridhoi segala bentuk ikhtiar belajar kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan akan kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.